welcome to our podcast. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin jarang dibahas, tapi sebenarnya itu sangat penting, yaitu mengenai akuntansi pemerintah desa. Bersama saya Rifa Hamida dan juga 3 teman saya yang akan menemani diskusi seru kali ini. Oke, saya Santi Amelia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pemerintah daerah secara singkat. Saya Denisi Santika akan membahas tentang struktur dan komponen APBDes dalam pengelolaan keuangan desa. Dan saya Elvira akan membahas tentang bagaimana pencatatan transaksi pemerintah daerah dilakukan. Oke, langsung saja. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu aja kali ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pemerintah desa dan kenapa pemerintah desa itu dianggap begitu penting dalam sistem pemerintahan Indonesia? Jadi pemerintah desa itu merupakan salah satu lembaga dari pemerintah. Mereka itu lebih dekat sama masyarakat sekitar. Jadi itu kayak mereka tuh garda terdepannya masyarakat dalam pelayanan publiknya. Nah, pemerintah desa sendiri itu juga ada program-programnya, kayak misalnya program pembangunan, terus ada pelayanan publiknya, sama itu bisa ke pengelolaan lingkungannya yang bisa langsung dirasakan sama masyarakat desanya. Betul sekali. Nah, dan salah satu hal unik dalam pemerintah desa itu sendiri adalah otonomi mereka dalam mengelola keuangan dan juga sumber daya dalam pembangunan desa. Jadi pemerintah desa ini tuh bertanggung jawab besar kan, ya nggak sih? Ya, benar banget. Sama kayak pemerintah provinsi atau daerah, pemerintah desa itu juga punya kewenangannya dalam mengatur atau mengelola anggaran desanya, yang bisa dikenal dengan APBDes, anggaran pendapatan belanja desa. Jadi itu nanti anggaran itu bakal digunakan sama pemerintah desa untuk kegunaan masyarakat desanya sendiri, kayak apa yang mereka butuhkan. Cuma bedanya kalau sama pemerintah provinsi atau pusat itu program-programnya kan lebih banyak ya. Kalau program yang di desa itu cuma sekitar desanya aja, jadi nggak semuanya merasakannya. Fun fact-nya, pemerintah desa juga harus melakukan transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan. Maka dari itu, pemerintah desa juga harus melakukan akuntansi desa supaya tidak ada dana atau pengelolaan keuangan yang disalahgunakan. Nah, jangan lupa kalau desa itu juga punya perangkat sendiri seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan juga perangkat lain yang membantu desa ini tuh membuat laporan keuangan gitu. Nah, tepat sekali. Nah, biasanya juga masyarakat itu terlibat dalam musyawarah penentuan penggunaan dana desa. Jadi pemerintah desa ini tuh merupakan contoh nyata atau contoh real dalam prinsip demokrasi langsung di tingkat lokal. Oke, kita lanjut ke struktur dan juga komponen dari APBDes. Gimana sih struktur dan juga komponen di APBDes itu? Oke, APBDes itu adalah dasar pengelolaan keuangan desa. APBDes itu ada 3 komponen. Yang pertama itu ada pendapatan, yang kedua belanja, yang ketiga itu ada pembiayaan. Nah, kalau nggak salah itu pendapatan desa itu juga bisa dari beberapa sumber juga kan? Benar banget. Pendapatan desa itu bisa dari pendapatan asli desa itu sendiri, seperti aset desa atau usaha hasil di desa itu sendiri. Tapi juga bisa dari transferan dari pemerintah pusat seperti dana desa, alokasi dana desa dari kabupaten, dan retribusi. Tanya nih, bukannya pemerintah desa itu juga biasanya dapat sumbangan kayak hibah gitu nggak sih, kayak dari swasta atau masyarakat setempat gitu? Betul banget. Selain itu, pendapatan desa itu bisa dari misal desa itu melakukan kerjasama antara desa lain atau dengan kerjasama dengan pihak lain. Nah, jangan lupa belanja desa itu biasanya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, serta biaya operasional pemerintah desa itu sendiri, dan juga ini tuh untuk termasuk membayar gaji perangkat desa itu dan juga biaya administrasinya. Dan di akhir tahun itu biasanya juga ada pembiayaan desa.
yang mencakup penerimaan pembiayaan dan pengelolaan pembiayaan. Ini semacam dana cadangan atau saldo yang mengendap di tahun lalu digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran di tahun sekarang. Oh, jadi kalau diibaratkan seperti rumah tangga, APBDes itu merupakan anggaran belanja dalam rumah tangga yang harus dikelola dengan baik supaya tidak ada rugi di akhir tahun, ya kan? Jadi itu mungkin kayak berarti itu dari pemerintah desanya sendiri itu harus lebih kayak transparan gitu ya dalam pengelolaan atau pengaturan PDDes-nya sendiri kan, biar masyarakat setempat itu juga tahu apa PDDes ini tuh digunakan buat apa, terus kayak manfaatnya apa buat desa sendiri gitu. Oke, masuk ke bagian pencatatan transaksi pemerintah desa. Nah, bagian ini tuh sangat penting karena ketika ada salah pencatatan transaksi sedikit aja, itu bakalan berdampak besar. Nah, gimana nih menurut kamu El mengenai pencatatan transaksi dalam pemerintahan desa? Nah, betul. Jadi pencatatan transaksi pemerintahan desa itu harus dilakukan dengan benar. Itu berfungsi untuk memastikan laporan itu harus sudah benar-benar akurat. Nah, biasanya itu transaksi pemerintahan desa ini menggunakan pencatatan berbasis kas atau aktual. Nah, ini tuh tergantung dengan aturan yang berlaku. Ini juga bukan tentang masalah kayak pencatatan doang nggak sih, tapi juga kayak misalnya biaya atau pembelanjaan kita gitu kan harus tetap dicatat doang kan, nggak cuma dimasukkannya aja. Dan itu tuh harus dicatat secara struktur sama sistematis gitu kan, biar kita juga lebih paham apa yang keluar mana yang masuk gitu. Iya, apalagi desa itu kan juga harus melaporkan APBDes secara transparan supaya masyarakat itu juga bisa melihat penggunaan dana desa itu digunakan untuk apa saja, dan juga itu juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Setuju banget dengan adanya transparansi ini, kita bisa meminimalisirkan terjadinya korupsi dan kita juga bisa memantau proses pembangunan yang sudah direncanakan. Nah, tapi jangan lupa juga ini juga terkait dengan audit keuangan desa, di mana ketika ada yang nggak beres itu bisa ketahuan pas audit. Nah, tapi aku mau tanya, di pemerintah desa itu siapa sih yang berwenang untuk mengaudit? Yang berwenang untuk melakukan audit itu biasanya ada inspektorat daerah, ada badan pemeriksa keuangan atau BPK, dan juga ada auditor independen. Ada juga nih, biasanya tuh yang diaudit dalam laporan keuangan pemerintah desa itu apa aja sih kan? Nah, mereka itu mengaudit berbagai aspek, mulai dari penggunaan dana desa, pengadaan barang dan jasa, dan juga itu ada laporan realisasi anggaran. Mereka akan memastikan apakah dana desa tersebut digunakan sesuai dengan perencanaan atau tidak. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih atau bisa memberikan contoh nyata mungkin atau contoh yang benar-benar terjadi gitu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa? Mungkin bisa disertain biar kita makin paham. Boleh banget tuh. Jadi ada satu desa di Jawa Tengah, sebut aja desa Sukamaju. Nah, di desa tersebut di awal tahun itu mereka menyusun APBDes dan menetapkan salah satu prioritas yaitu pembangunan, yaitu untuk membangun jalan yang sudah rusak parah gitu. Berarti penting dong itu kan, apalagi kan jalan juga termasuknya kayak tempat buat kayak lalu lalang dari transportasi gitu kan. Itu gimana sih dari pemerintah desanya sendiri buat ngatur dananya gitu biar sesuai? Jadi APBDes itu mereka alokasi untuk infrastruktur desa, termasuk perbaikan jalan mendapat porsi sekitar 35% dari total belanja desa. Nah, dananya itu bersumber dari dana desa dan juga sebagian dari pendapatan desa asli tersebut. Gitu.
Jadi itu mereka itu langsung membangun jalan atau bagaimana? Itu nggak langsung ya, karena mereka itu mulai dari musyawarah desa dulu, melibatkan tokoh masyarakat, BPD, dan juga perangkat desa. Nah, dimana hasil musyawarah itu dituangkan dalam RKPDes atau Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang kemudian akan dijadikan sebagai dasar penyusunan APBDes. Oke, terus kalau untuk pencatatannya itu gimana? Nah, setelah kegiatan pembangunan itu dimulai, bendahara desa itu mencatat setiap pengeluaran, misalnya seperti pembelian semen, upah, atau batu. Nah, kemudian ke dalam buku kas umum dan juga aplikasi keuangan desa. Jadi semua transaksi itu tercatat dan transaksi itu bisa dilacak seperti itu. Iya, betul. Bahkan saat selesai pembangunan, mereka itu juga mengundang warga untuk melihat hasilnya dalam kegiatan peresmian. Nah, sambil menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, ini tuh juga jadi bagian dari akuntabilitas ke masyarakat. Bagus juga ya. Jadinya tuh kayak bukan cuma proses transaksi pencatatannya aja yang terlihat, tapi kayak transparansi, kayak dana dari desanya itu digunakan buat apa aja, pembeliannya apa aja, itu benar-benar tahu gitu kan warga desanya. Nah, dan ini juga menunjukkan betapa pentingnya pemahaman akuntansi pemerintah desa. Karena kalau asal-asalan itu bisa berdampak ke kepercayaan masyarakat, bahkan bisa sampai ke hukum. Bagus juga ya. Setuju banget. Studi kasus ini bisa jadi bahan referensi untuk desa-desa lain yang sedang belajar mengelola keuangan desa-desa untuk yang lebih baik lagi. Lebih baik ya berarti. Iya, benar banget. Wah, obrolan kita kali ini seru banget ya. Mulai dari karakteristik pemerintah desa, Terus kayak misalnya pendapatan, apaan tuh? Ulangin deh. Terus berapa beda? wah pembahasan salah nih. Kita di situ ya. Wah, obrolan kita kali ini seru banget ya, mulai dari karakteristik pemerintah desa, struktur APBDes, pencatatan transaksi, sampai dengan contoh nyata mengenai pemerintah desa. Nah, semoga teman-teman yang nonton ini bisa lebih paham ya mengenai akuntansi pemerintah desa. Setuju banget nih, apalagi kan yang kita bahas termasuknya mengenai kayak pemerintahan yang ada di Indonesia kan. Jadi tuh kayak semoga aja dari apa yang kita omongin tentang pemerintah desa itu, kalian yang mendengarkan itu bisa lebih paham gitu kan mengenai pemerintah desa itu sendiri. Dan yang paling penting itu akuntansi desa itu tidak melulu soal angka, tetapi juga ada akuntabilitas, terus transparansi dan tanggung jawab. Nah, terima kasih juga nih yang udah buat nonton sampai akhir di podcast kita. Semoga lebih bermanfaat lagi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Rifa Hamidah undur diri dan rekan saya. Saya Santi Amelia. Saya Elvira. Saya Dini Susandika. Sampai berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Bye-bye.